Ya, halo pendengar dan juga pemirsa RRI, senang sekali menjelang Pilkada 2024 kami menjumpai Anda dalam program Daerah Memilih. Dan bukan hanya terkait bagaimana hak suara Anda nanti pada 27 November 2024 bisa tersalurkan, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengenal lebih dekat calon pemimpin yang akan Anda pilih nantinya, terutama Anda yang saat ini berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Siapa paslon nanti akan kita perbincangkan di kesempatan hari ini, tentunya di Daerah Memilih hari ini selengkapnya bersama saya, Aulia Rahman. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI, saya akan perkenalkan dulu paslon kita yang nantinya akan maju untuk pemilihan kepala daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yakni paslon nomor urut 3. Ini mana suara pendukungnya ya? Oh, banyak ini. Baik, paslon nomor urut 3 ada Pak Haji Sapridin Nur dan juga Pak Suryani. Saya coba sapa dulu. Apa kabarnya menjelang pilkada ini? Pak Haji Udin, ini sebenarnya saya mau tanyakan nanti, sapaan akrabnya begitu ya, Pak Haji Udin dan juga Pak Icun. Kabarnya seperti apa menjelang pilkada? Apakah gugup atau biasa-biasa saja begitu? Alhamdulillah, alhamdulillah biasa-biasa Biasa-biasa saja. saja. Karena kita sudah pernah satu kali mengikuti pilkada di Kabupaten Tapin. Tapin ya, baik. Pak Suryani juga demikian? Alhamdulillah, selamat siang pada pemirsa. Alhamdulillah sehat walafiat, santai saja. Baik, semoga semuanya sehat karena ini akan sangat menarik sekali karena bukan hanya mengenai visi misi tapi juga kita akan mengenal lebih jauh tentang sosok Haji Sapridin Nur dan juga Haji Suryani ini. Saya tertarik ketika berbicara mengenai nama Haji Sapridin Nur begitu yang maju. Tapi orang-orang lebih mengenal dengan nama lain ini. Nama bekennya Haji Udin Ansar begitu ya. Ini kita harus tanyakan langsung ke orang ini kenapa ini nama kerennya justru ini nih ketika kemarin juga sempat menjabat Wakil Bupati Tapin ya, Pak Haji Udin. Terima kasih. Memang nama asli kita Sapridin Nur. Tapi waktu itu di sekolah itu banyak yang namanya Badarudin, banyak yang namanya Udin. Nah akhirnya karena orang tua saya, ayah saya namanya Ansar. Akhirnya melekatlah saya ini Udin Ansar. Dan alhamdulillah malah nama Udin Ansar ini yang membawa hoki bagi saya. Sampai sekarang masih dipakai ya. Alhamdulillah. Tapi nanti kalau jadi bupati namanya yang mana tuh Pak? Ya Sapridin Nur. Sapridin. Mudah-mudahan jangan sampai nanti pemilih mencari kertas suara yang namanya Udin Ansar. Jadi kepada pemilih saya mudah-mudahan jangan memilih Udin Ansar. Carilah nama Sapridin Nur. Baik, ini harus disampaikan juga karena mereka taunya Haji Udin Ansar ini. Makanya saat inilah kita menyampaikan Baik. di Pas samping berarti RRI kampanye-kampanye menanyakan ya. sebelumnya. Oke, baik. Kalau Pak Sapridin, Haji Udin Ansar. Kalau Pak Suryani ada nama khusus juga tidak nih nama bekennya nih? Iya, kalau saya ada nama khusus juga, panggilan sehari-hari. Di samping nama saya Suryani, juga ada di Kiaurang, orang Pak Ipop gitu. Pak Ipop. Oh. Jadi kalau kalau di negara itu lebih dikenal Ipop itu. Karena suka musik pop Oh. dari waktu muda ya. Waktu muda. Iya. Kalau sekarang? Masih. Masih ya. Jadi itu kalau di negara juga itu banyak dikenal orang di ngaran Pak Ipop gitu. Kita sekolah memang asli negara. Jadi lahir di negara, ganal di negara, sekolah pun di negara kita. Dari kelas SD, SMP, SMA-nya kita sekolah juga di kandangan. Nah, jadi asli negara. Jadi kita lebih banyak mengenal bagaimana kondisi negara, apa yang harus kita bangun, kita tahu. Karena kita pernah juga jadi lurah. Juga. Lurah di Banjarbaru, kita setelah lurah di Banjarbaru diminta oleh masyarakat kita di negara untuk jadi camat di Daha Utara. Nah jadi hampir 2 tahun lebih kita menjabat camat. Jadi tahu kondisi bagaimana kita membangun kampung halaman kita lebih khusus dan lebih umum kita Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk kedepannya gitu. Dan juga kita juga diminta oleh masyarakat setelah kita habis pensiun kan kita nih memang basic kita HSN
Jadi kita pengalaman masalah pemerintahan. Jadi pernah jadi camat, jadi lurah, pernah jadi camat, dua jadi kepala bagian umum di Setda, HSS, dan kepala pariwisata, dinas pariwisata dan kebudayaan, dan terakhir kita kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Baik, jadi pengalaman ini luar biasa ya. Jadi kalau saya tanyakan nanti terkait dengan mungkin kependudukan, pariwisata nanti di sesi berikutnya ya Pak Isur. Insya Allah siap. Saya tertarik dulu balik lagi tadi backgroundnya. Kalau Pak Haji Isur tadi camat, lurah begitu ya. Kalau Pak Haji Udin saya tahunya kemarin wakil bupati Tapin. Pas pemilihan saya kira ke Tapin, ternyata ke HSS gitu ya. Ini kenapa ini Pak Haji Udin? Terima kasih. Memang saya tinggalnya rumah ada di Tapin. Cuma rumah di Kandangan ada juga di Kandangan. Nah kebetulan itu kan saya ini dianggap orang Kandangan. Karena ayah saya orang Desa Belimau Kecamatan Kalumpang. Ibu saya orang Simpur. Artinya bapak dan ibu orang asli Kandangan. Kebetulan istri saya orang asli Kecamatan Sungai Raya. Nah kebetulan kakek saya di Desa Kalumpang itu kepala desa. Di Sungai Raya kakek istri saya itu kepala desa. Jadi antara kakek saya dengan kakek istri saya itu berteman karena siapa kepala desa. Nah akhirnya saya ini diajak oleh tokoh pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga partai-partai politik. Di samping itu juga para ulama, dan juga di sana keluarga banyak. Di sana ketua Nahdlatul Ulamanya juga ponakan, karena keluarga banyak di Hulu Sungai Selatan. Juga ulama besar di Hulu Sungai Selatan, abah guru saya Raja juga masih keluarga. Nah mereka mengajak saya pulang kampung membangun Kandangan. Nah karena alhamdulillah juga saya mempunyai anak 5 orang, kelima-limanya sudah berkeluarga. Nah dengan diajak dan dibujuk rayu oleh partai politik, alhamdulillah partai politiknya jadi 6. Iya. Jadi 6. Partai ini ya, pendukung ya? Pendukung ada 6 partai politik. Dan dari partai politik 6 itu dari 30 anggota DPRD, 17 anggota DPRD. Jadi sudah lebih 50%. Jadi 6 partai ya. Terus di perjalanan para habaib, alim ulama, tokoh masyarakat itu silaturahmi ke rumah saya membawa Pak Suryani agar dijadikan wakil. Akhirnya partainya jadi 7. Jadi partai negara yang ke-7. Alhamdulillah. Oke. Tapi sudah ini ya, sudah mantap gitu ya dengan Pak Suryani ya. Insya Allah. Semangatnya sudah oke lah begitu ya. Sesuai tagline-nya semangat begitu ya. Sudah, semangat. Baik, kalau Pak Suryani sejauh ini seperti apa dengan Pak Haji Udin, tentunya punya harapan besar tentunya untuk membangun Hulu Sungai Selatan nantinya ke depan. Ya, kita punya harapan besar untuk membangun Hulu Sungai Selatan. Karena beliau ini adalah juga pernah menjabat sebagai wakil bupati Tapin di Rantau 1 periode kan. Jadi periode 2018 2023. Nah, tentu beliau kan punya pengalaman di dalam bidang pemerintahan, dan beliau juga sudah teruji mempunyai banyak prestasi keberhasilan pembangunan selama di Tapin. Dan hasil coba kita lihat bagaimana Tapin baru, pertaniannya, perikanannya, pertanakannya juga cukup maju termasuk juga masalah indeks pembangunan manusianya, tingkat kemiskinannya. Kalau kita lihat buka di Google kan cukup tinggi. Oleh karena itulah beliau juga cukup pengalaman, termasuk juga saya kan basicnya orang pemerintahan. Saya kan dari bawah menduduki jabatan dari staf sampai menjadi lurah, camat, sampai menjadi kepala dinas terakhir. Nah itulah, jadi kami saling melengkapi, dan beliau juga sudah pengalaman dalam bidang pemerintahan, saya pun juga di bidang pemerintahan. Insya Allah kalau kami maju nanti akan datang dimenangkan, inginkan oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Untuk pasangan nomor 3 kami akan bekerja lebih keras bagaimana kita untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena kita cukup tahu apalagi di wilayah negara. Wilayah negara itu 3 kecamatan yang terbanyak itu terus terang aja data, kalau kita bicara data kan tidak boleh kira-kira. Data kemiskinan itu kan itu yang terbanyak itulah di Kecamatan Daha. Ini tantangan bagi saya selaku orang negara bagaimana untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Daha Utara, Daha Barat dan Daha Selatan. Baik, artinya memang itu juga salah satu alasan Pak Suryani mau berpasangan dengan Pak Haji Udin ya untuk di Hulu Sungai Selatan ya? Iya betul, bujur. Persoalan itu yang memang jadi daya tarik sendiri untuk diselesaikan begitu. Iya. Baik, kalau Pak Haji Udin sendiri selain tadi rayuan politik katanya, apalagi yang mungkin menjadi motivasi, oh saya harus maju nih, harus menjadi pemimpin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini? Oke. Jadi kalau di Tapin itu, apa yang dikatakan Pak Suryani tadi, indeks pembangunan manusianya sudah tinggi, bagus. Untuk kemiskinannya juga sedikitnya miskin, sekitar 3.200 orang aja lagi yang miskin. Terus juga APBD-nya cukup bagus di Tapin. Sebenarnya masyarakat pasti bertanya, kok di Tapin APBD-nya tinggi, kemiskinan sedikit, indeks pembangunan manusianya sudah bagus, kok kenapa kekandangan? Nah kemarin kita juga minta petunjuk dengan ulama, guru kita, guru Bahit juga. Kita minta petunjuk bagaimana ini ada permintaan dari masyarakat di Hulu Sungai Selatan agar pulang kampung. Dengan kita jelaskan keadaan yang kita utarakan tadi. Nah, pesan guru artinya kita hidup cuman satu kali. Dan sewaktu kita hiduplah, cari sebanyak-banyaknya amal ibadah dan kebaikan. Dan kesempatan mencari amal ibadah dan kebaikan itu ialah sebagai pemimpin. Karena kalau kita kepala keluarga itu pahalanya cuma sama anak dan istri. Tapi kalau kita bisa membawa seluruh masyarakat Hulu Sungai Selatan menjadi maju, sejahtera, dan mudah menuju agamis dan berhasil, sukses, insya Allah pahalanya sangat besar. Baik, luar biasa. Ini latar belakang dan juga alasan dari Pak Haji Udin dan juga Pak Haji Surut maju untuk nantinya menjadi salah satu paslon yang dipilih di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kita juga akan tanyakan nanti seperti apa pandangannya Hulu Sungai Selatan sekarang, dan saya juga tertarik dengan tagline-nya semangat. Apa sih semangat itu ya, nanti dijabarkan ya. Tapi kita harus break dulu, kami akan kembali saat lagi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ya pendengar dan juga pemirsa RRI, kita kembali lagi dengan masih Paslon 3
untuk kesempatan hari ini. Tadi sudah disinggung bagaimana latar belakang Pak Haji Udin dan juga Pak Haji Isur kenapa memilih untuk maju di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, juga tadi bagaimana background beliau. Tentunya sudah syarat pengalaman lah, Wakil Bupati Tapin dan juga dari dasar sekali, bahkan lurah camat sudah pernah dilakukannya begitu ya. Tapi saya juga ingin tanyakan ini dari kacamata sekarang ini, untuk Hulu Sungai Selatan seperti apa ini di kacamata Pak Haji Udin? Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini sebenarnya kabupaten yang tertua sebenua 6. Dan Tapin itu pun dulunya termasuk HST itu adalah wilayah daripada Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini mempunyai juga alam yang indah. Alam indah itu pegunungan ya, di Lok Sadu. Lok Sadu terkenal dengan wisatanya. Mungkin kalau kita benahi manajemen dan segalanya kita dan kekurangannya itu perbaiki, itu sangat menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Lok Sadu. Di samping itu juga di Hulu Sungai Selatan itu sangat menarik, banyak pengusaha-pengusaha kecil MKM yang membuat kue-kue atau makanan tradisional yang saya anggap di lidah masyarakat itu sangat enak-enak. Apa tuh Pak, disebutin Pak? Wah, kalau makanan diantaranya ketupat kandangan. Ketupat kandangan. Dudul. Dan lontong kandangan, juga nasi kuning kandangan itu paling enak. Oh beda ya lontong kandangan dengan lontong lain ya? Beda. Di samping ada dudul juga di sana banyak kerajinan kue-kue di sana. Kue-kue kering yang mana kerajinan tersebut kalau kita bina, kemasannya kita bantu untuk yang lebih menarik lagi. Iya. Mungkin jadi lebih bagus lah. Oke. Pak Suryani, kalau Pak Haji Udin tadi lebih memandang wisata dan juga potensi dari para pelaku usaha, kulinernya. Kalau Pak Haji Isur memandang Hulu Sungai Selatan seperti apa sekarang? Ya, kalau kita sesuai dengan visi misi kami, yaitu membangun desa menata kota, mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sejahtera, mandiri, agamis, mengayomi, dan teknologis. Nah, kenapa kami membuat visi membangun desa menata kota? Nah, karena kita melihat ke depan, kita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini kan penduduknya mayoritas berada di desa. Dan usaha ekonomi masyarakat kita di desa, di kampung-kampung itu banyak pertanian. Nah, oleh karena itulah kita mengangkat membangun desa menata kota. Nah, itulah salah satu kita kenapa kita untuk membangun desa sesuai dengan visi dan misi kami. Itu mungkin yang akan ke depan, termasuk juga ekonomi kreatif dan pariwisata tadi. Jadi karena kita tingkatkan infrastrukturnya, destinasi wisatanya akan kita lebih perbaiki, akan kita tingkatkan. Apalagi kan pariwisata kan termasuk juga wisata strategis nasional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Lok Sadu itu kan sesuai dengan nasional juga ya? Iya, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 kan. Itu dan kita pariwisata ke depannya itu akan membagi 2 wilayah. Yang pertama wilayah 1 itu wilayah pegunungan, kehutanan dan pertanian. Di antaranya Lok Sadu, Padang Batung, Telaga Langsat. Nah, kalau wilayah 2-nya itu di wilayah pengembangan, wilayah dataran, daerah rawa, nah itu menyangkut masalah juga wisata religi, wisata kulinernya, makanannya, ya, seperti ketupat kandangan, apa yang tadi dudul, nah itulah yang akan kita kembangkan yang akan datang. Nah, itulah potensi-potensi yang daya tarik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang harus kita kembangkan, termasuk juga wisata religi. Banyak kita di wilayah kandangan kan. Sekarang ini wisata religi baru seperti makam Guru Kapuh. Nah, sekarang banyak Cukup ramai juga Pak ya? Cukup ramai. Nah, itu Taniran, Kalumpang, Datu Daha, itu makam Ibrahim di negara itu akan kita nanti akan kita bina, termasuk juga stakeholdernya akan kita lakukan pembinaan, termasuk juga itu akan menambah ekonomi kreatif masyarakat kita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Baik, dari semangat ini saya juga tertarik terkait dengan mandiri. Ini
mungkin masyarakatnya ingin dibikin semandiri mungkin begitu ya Pak Hajudin ya, agar Betul. bisa kreatif juga begitu, tidak Betul. hanya mengharapkan bantuan orang lain begitu. Betul. Kita menganggap mandiri itu, makanya kebetulan ya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini belum ada BLK atau Balai Latihan Kerja. Nah, kedepannya kalau kami terpilih, kami akan membuka Balai Latihan Kerja, yang mana kami ingin membuat masyarakat di Hulu Sungai Selatan jadi mandiri. Contoh, ibu-ibu, nanti kita kursus jadi rias pengantin. Terus juga bikin kue, terus menjahit tata busana. Nah, laki-lakinya kita kursus juga jadi tukang lemari aluminium, jurusan las. Terus juga kita nanti di Hulu Sungai Selatan ingin membuka kursus operator alat berat seperti stom, motor grader, doser, ekskavator, dan lain-lain. Dan juga yang kami buka BLK lah itu akhirnya membuat masyarakat mandiri. Selama ini belum sampai tersentuh itu ya? Karena ya maklum belum ada balai latihan kerja. Tapi setelah nanti ada balai latihan kerja, nanti masyarakat pasti mempunyai keahlian. Kalau sudah mendapatkan keahlian, berarti mudahlah mencari lapangan pekerjaan. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Hajudin. Apakah ini memang didapat dari masukan dari warga juga Pak, ketika memang ada rencana membuka ini, keluhan masyarakat ketika mungkin terjun ke lapangan kampanye begitu, ada masukan dari masyarakat seperti itu? Nah, terima kasih. Cuma di sini saya tidak ada membedakan, tetapi pengalaman saya di Kabupaten Tapin ada mempunyai balai latihan kerja, yang mana sering saya membuka kursus untuk pembelajaran kursus yang ada di Tapin itu. Makanya sewaktu kursus kita juga berpikir, artinya kalau orang mendapatkan keahlian berarti dia mudah mendapatkan pekerjaan. Nah, kita lihat di Hulu Sungai Selatan belum ada balai latihan kerja. Kedepannya kita membuka balai latihan kerja tadi untuk memberi keahlian agar seperti yang Bapak tanyakan tadi, masyarakatnya menjadi mandiri. Oke. Baik, selain mandiri, di semangat ini juga ada teknologi. Ini jadi perhatian juga tampaknya terkait dengan teknologi. Apakah ini menyangkut pelayanankah atau seperti apa nanti ke depannya? Ya, Zaman sesuai semakin dengan kondisi zaman semakin maju, modern. zaman teknologi. Iya. Sekarang ini kan zaman media sosial, Digital, dah. digitalisasi. Ya, tentu kita semua aspek itu akan kita lakukan untuk sesuai dengan kondisi zamannya. Jadi baik di segi aspek ekonomi kreatifnya, itu di segi birokrasinya, itu termasuk juga masalah pendataan kemiskinan. Selama ini kan pendataan kemiskinan tidak ada keseragaman, kesamaan. Oleh karena itu kita akan membuat satu sistem, satu data dengan satu sistem. Mungkin dari desa, kecamatan, kabupaten itu akan kita buat sistem pendataan untuk data kemiskinan. Ini salah satu upaya kita ke depan. Dan yang selanjutnya juga kita akan menambah jurusan sekolah di tingkat SLTA. Mungkin nanti kita kerjasama dengan provinsi. Nah, ini dalam rangka untuk kejuruan. Para petani-petani kita ini kan nanti akan kita berikan juga pendidikan dan pelatihan yang masalah teknologi juga. Nah, sehingga anak-anak kita ini sudah dari awal kita berikan minat untuk bertani karena sesuai dengan kondisi alam kita. Artinya merubah image petani ya. Ini bukan hanya pekerjaan yang ini, tapi ini juga bagus begitu ya untuk masa depan begitu ya. Iya. Masuk kita masalah jasa juga kan. Iya. Masalah jasa sekarang ini pergeseran juga masalah jasa sangat maju juga di sekarang dunia sekarang ini kan masalah teknologi ini. Karena itulah kita upayakan itu semua sistem, semua apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kondisi zaman kita pada saat sekarang ini, sistem digitalisasi, sistem media sosial yang akan kita termasuk juga kita akan memberikan marketing masalah pemasaran ya. pemasaran digital marketing itu
untuk para UMKM kita itu. Nah, itu termasuk juga masalah kemasannya itu sesuai dengan kondisi alam kita di zamannya gitu. Mungkin itu. Baik, artinya memang dari Paslon 3 fokus bukan hanya SDA-nya, tapi SDM-nya betul-betul dipersiapkan juga ya, Pak Iya, Judin ya? betul. Melalui berbagai kegiatan tadi ya. Baik, dengan adanya itu nanti harapannya seperti apa masyarakat kita nanti ke depannya? Tentunya supaya tidak ketinggalan dengan daerah lain dengan kemasan lebih kreatif atau seperti apa? Memang tugas kepala daerah itu dinilai dari EPM, Indik Pembangunan Manusia, yang mana indikatornya ialah kesehatan. Alhamdulillah sekarang urusan kesehatan BPJS itu tidak ada lagi kelas 3, kelas 2, kelas 1. BPJS gratis. Arahan dari pusat yang BPJS gratis itu tidak ada lagi kelas 3, kelas 2, kelas 1. Tidak ada kelas. Jadi kelas 3 tidak boleh ada lagi kipas angin. Nah, kedepannya kalau kami terpilih di Hulu Sungai Selatan itu kami benahi semuanya kelasnya menjadi seperti kelas 1. Itu kesehatan. Nah, di bidang kesehatan kita harus mensosialisasikan mulai dari ibu hamil, bumil kan, dari balita itu harus kita usahakan agar kesehatan, kesadaran masyarakat untuk sehat itu bagus. Kalau sudah sehat, berarti kita mengarah lagi ke pendidikannya. Makanya kita menambah sekolah kejuruan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, elektro, dan lain-lain. Yang mana kalau sudah pendidikannya bagus, maka kita bisa lagi untuk pembenahan ke ekonomi. Akhirnya ekonominya nanti membaik. Karena disitulah tugas kepala daerah itu adalah dinilai orang dari prestasi meningkatkan indik pembangunan manusianya. Alhamdulillah di Hulu Sungai Selatan indik pembangunan manusianya nilai skornya 73,21, sudah sangat bagus, peringkat ke-7. Mudah-mudahan kedepannya kami terpilih kami bisa meningkatkan nilai EPM tersebut. Oke. Baik, semakin menarik tentunya terkait dengan bagaimana Hulu Sungai Selatan di mata Paslon 03 juga visi misinya terkait dengan semangat. Nanti di sesi berikutnya kita akan tanyakan juga nih banyak persoalan-persoalan yang tentunya menjadi tantangan yang harus juga diselesaikan ya. Tapi kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI, kita masih dengan Paslon 3. Tadi sudah mendengarkan bagaimana visi misi dan juga tagline tentunya semangat ya dari Paslon 3 yang memang ini juga menyemangati mereka untuk maju di Pilkada 2024. Tapi tentunya tidak ada jalan yang mulus begitu ya, ada terjal dan ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Nah, biasanya yang juga menjadi pertanyaan banyak pihak bagaimana mengelola kultur budaya, juga bagaimana suasana religius di Hulu Sungai Selatan yang juga tentunya ini menjadi daya tarik tapi juga menjadi tantangan lagi. Pelaku usaha juga bagaimana daya tarik lainnya yang juga terus dikembangkan. Ini tentunya harus ada langkah-langkah begitu ya, konkret begitu ya. Nah, saya ke pariwisata dulu. Kalau berbicara mengenai demografis dari Hulu Sungai Selatan kan siapa sih yang tidak kenal dengan yang namanya Loksado. Semuanya tampaknya kalau ke Hulu Sungai Selatan yang diingat Loksado begitu ya. Tapi yang juga menjadi perhatian adalah bagaimana agar orang datang ke sana itu bukan hanya sekali, Pak.
Iya, Sur, tapi betul. berkali-kali. Artinya Iya. perlu ada perubahan begitu ya Iya, betul. dari SDM dari masyarakat di sana agar memberikan pelayanan yang bagus. Apa yang akan dilakukan oleh Paslon 3 nantinya untuk bisa meningkatkan pelayanan dan sebagainya di sana untuk masyarakatnya? Ya, untuk pariwisata memang kita punya daya tarik tersendiri untuk pariwisata kita di Kabupaten Lusung Selatan, terutama wisata Loksadu yang memang sudah dikenal wisatawan asing, mancanegara atau wisatawan lokal kan apalagi. Memang kita yang harus kita tekankan ini kan masalah Sabta Pasunanya. Keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kenyamanan, dan juga yang terakhir kenangan gitu. Kenangan ya. Ini jangan lupa Pak ya. Iya. Penting ternyata ya. Nah ini Sepeda tangan. dari Sabta Pesona ini kan konsepnya itu sebenarnya itu melibatkan unsur masyarakatnya. Nah jadi kaitannya dengan masalah sumber daya manusianya kan. Jadi itulah yang harus kita tekankan bagaimana konsep Sabta Pesona ini betul-betul dapat diterapkan, dapat dilakukan oleh masyarakat kita di Kecamatan Loksadu ini, khususnya ya secara umum di Kabupaten Lusung Selatan, baik wisata alam, wisata religi, wisata sejarah kan banyak kita punya objek-objek wisata seperti Tugu Nii itu banyak kita wisata tugu-tugu pahlawan perjuangan itu di Hasan Basri itu banyak. Nah, oleh karena itu dalam upaya kita ke depannya kita akan memberikan semacam pelatihan-pelatihan lah kepada masyarakat kita khususnya di Loksadu dan di kecamatan lainnya, yang mana kawasan Loksadu ini kan untuk wisata alamnya ya termasuk Loksadu ke kecamatan Padang Batung dan Telaga Langsat kan itu wilayah 1. Nah ini akan kita berikan pelatihan pendidikan dan akan kita jadikan nanti menjadi desa wisata. Desa wisata. Desa wisata. Karena pada saat saya pernah menjabat jadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Lusung Selatan itu, pada saat itu saya sudah beberapa desa di Kecamatan Loksadu itu sudah dijadikan desa wisata. Banyak kita berikan bantuan, fasilitas, sarana. Nah, yang selanjutnya juga kita akan membuat akses jalan menuju wisata ini. Dan juga kita akan membenahi semua objek wisata di Kecamatan Loksadu. Termasuk infrastruktur. Termasuk juga infrastruktur kan jalan, jembatan itu akan kita perhatikan lebih khusus nanti untuk dalam rangka untuk peningkatan PAD. Nah, ini berdampak pada ekonomi kreatif, otomatis kan nanti kan kita akan pada pedagang-pedagang akan laku, juga termasuk juga dengan stakeholder kita yang termasuk juga para jasa-jasa pariwisata kan akan berkembang. Nah, itulah dalam upaya kita untuk memberikan pelayanan bagaimana untuk memberikan kenyamanan, kemudahan kepada para wisata kita. Nah, termasuk juga akses jalan menuju antar ke kabupaten ke kecamatan Loksadu itu kan. Kalau dulu saya pernah juga membuat trek ke kecamatan Loksadu, sehingga orang setiap hari Minggu, Sabtu itu akan kita buka semacam ada taksi ke Loksadu. Waktu itu saya buka pernah itu waktu saya menjabat sebagai, sehingga masyarakat kita yang tidak punya kendaraan bermotor itu kita disediakan untuk jasa-jasa untuk ke Loksadu. Ke depan itu akan dihidupkan kembali Pak Isur atau seperti Insya Allah itu akan kita hidupkan kembali. Dan masuk juga kan kita sudah ke depannya kita membuat 2 wilayah wisata, pengembangan 2 wilayah pengembangan wisata kita. Nah, tadi apa yang saya sebutkan yaitu pengembangan wilayah pegunungan, rawa dan dataran itu. Dan masuk juga kita memberikan pengetahuan dan pendidikan para wisatawan-wisatawan yang religius ini.
Itu nanti akan kita kembangkan, dan kita buat nanti spot-spot jualan ringan makan kuliner di tempat-tempat wisata gitu. Baik. Kalau berbicara mengenai hulu Sungai Selatan, apakah ada potensi lain yang sebenarnya sampai saat ini memang belum tergarap dan ini juga bisa dipoles sehingga menjadi daya tarik juga begitu? Potensi wisata lainnya. Positif wisata lainnya sekarang ini kan banyak wisata budaya kita belum maksimal ya, ini ya, wisata sejarah. Jadi kedepannya akan kita maksimalkan, akan kita upayakan, akan kita programkan lebih khusus untuk wisata-wisata ini. Karena salah satunya wisata ini kan untuk meningkatkan pendapatan asli kita, daerah kita. Nah, supaya dapat pengunjung datang ke tempat kita, ya salah satunya kita ya bagaimana Sabta Pesona ini dapat tercipta sehingga orang datang itu tidak ada kesan untuk kecewa kembali gitu. Okay. Tradisi juga menarik ya, Pak Isur ya, tradisi aruh dan sebagainya itu. Iya, masuk aruh ganal itu kan, aruh adat, ya? aruh ganal itu di Kecamatan Loksado banyak itu kegiatan-kegiatan. Masuk juga dengan apa budaya kearifan lokal mereka kan banyak juga di situ kita kembangkan akan nanti ke depannya. Mungkin itu. Oke. Sebelum ke narkotika ini juga menarik, tapi saya mau ke Pak Haji Udin ini. Saya tertarik terkait dengan aruh tadi. Ya. Itu kan salah satu warisan budaya yang juga harus dilestarikan begitu ya. Kalau Pak Haji Udin melihatnya seperti apa? Apakah ini juga masih tetap berpotensi untuk beberapa tahun ke depan untuk menarik minat wisatawan begitu? Memang di daerah Loksado itu saya lihat mereka mempunyai 32 balai. 32 balai? Jadi mereka mempunyai 32 balai, artinya 32 orang kepala balai. Mereka itu di atasnya lagi adalah damang. Jadi di Kecamatan Loksado itu ada satu damang, membawahi 32 balai. Nah di balai-balai itu mereka sering melakukan aruh adat. Aruh adatnya mau panen, dan setelah panen. Syukuran begitu ya? Syukuran, semacam syukuran. Dan ini ramai juga diliput biasanya ya? Biasanya wisatawan asing juga melihat karena mereka menggunakan tarian-tarian tradisional sesuai dengan adat istiadat mereka, kearifan budaya lokal mereka lah. Yang jadi pertanyaan banyak orang, bagaimana mempertahankan ini untuk bisa generasi selanjutnya bisa mempertahankan tradisi ini, Pak Haji Udin? Yang muda-muda terutama ya? Kelihatannya kita pernah diundang beberapa kali ke aruh adat. Jadi mereka itu memang dari generasi ke generasi itu memang sudah tersambung dengan budaya kearifan lokal mereka. Baik, jadi disiapkan sudah ya Pak Jaisur ya? Yang muda-muda sudah siap untuk melanjutkan begitu ya? Melanjutkan, siap untuk meningkatkan pariwisata kita di Kabupaten Sungai Selatan. Baik, satu lagi. Oke, silakan mau tepuk tangan. Satu lagi di Hulu Sungai Selatan ini pengrajin besi itu biasanya juga di negara ya. Ya. Ini juga tampaknya dulu katanya yang jaya-jayanya. Apakah ini juga akan kembali dihidupkan begitu ya? Ya, memang itu terus terang aja untuk di Kecamatan Dah Utara, Dah Selatan, Dah Barat itu banyak pengrajin cor logam besi, pandai besi, cor logam. Memang masyarakat kita di negara itu usaha beliau mereka itu ibarat orang 7 orang hidup mati tak segan gitu. Nah, artinya sekarang ini karena kurang keterlibatan dari pemerintah. Kedepannya kita akan lebih banyak memperhatikan pembinaan pertama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas untuk mutu dari hasil produksi kita di negara ini untuk lebih ditingkatkan sehingga jangan kalah kita bersaing dengan mutu kualitas dengan hasil luar gitu dari Jawa, mungkin dari Cina. Sekarang nih makan masukan kayak lading, pisau itu, parang banyak juga yang datang dari luar gitu. Nah, sehingga bagaimana kita peran pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas kita supaya harga dapat bersaing itu. Termasuk juga masalah harga, termasuk juga akan masalah pemasarannya, bahan bakunya itu akan kita
lakukan pemerintah ke depan nanti kalau kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Baik, tapi kalau pengrajinnya masih bertahan tidak sih Pak untuk Ya, generasi penerusnya Pak? Pengrajinnya masih bertahan. Masih ya? Makanya kata kita kan hidup segan mati tak mau. Tetap bertahan seperti itu aja gitu. Kada ada peningkatan apa-apa sekarang ini masyarakat kita di negara itu untuk pandai besi, cor lugam. Di samping itu kita akan memberikan pemasarannya juga akan kita bantu. Jadi apa sebenarnya yang menjadi persoalan selama ini bertahun-tahun ketika memang ini harusnya bisa lebih baik untuk kesejahteraan mereka begitu? Pertama itu masalah kualitas. Masalah kualitas. Yang kedua masalah pemasaran. Nah, termasuk juga itu pembuatan yang untuk sawit itu dudus. Itu nih kami nanti akan kita kerjasamakan dengan sawit perusahaan sawit di negara maupun di Kalumpang itu jangan sampai membeli dudus ini di luar daerah. Ini sekarang ini terus terang aja karena kita harus intervensi kepada perusahaan supaya membeli dudus produksi kita sendiri. Dan dudusnya juga kita tingkatkan. Dan dudusnya juga akan kita tingkatkan kualitasnya jangan sampai kalah dengan bersaing dengan hasil produksi luar. Baik, silakan Pak Udin. Mau disampaikan, mau ditambahkan silakan. Silakan tadi. Mungkin apa yang disampaikan Pak Suryan tadi akan meningkatkan dudus tadi. Ditingkatkan sehingga perusahaan berminat untuk membeli. Jadi semua pengrajin di Hulu Sungai Selatan khususnya di Daha tadi dibina agar mutu dan kualitasnya nanti menjadi bagus sehingga tidak kalah bersaing dengan barang yang dari luar. Mungkin itu saja. Baik, keren sekali ya. Jadi ketika kualitas naik otomatis orang juga akan banyak melirik begitu ya. Iya betul. Sekarang kita ke persoalan yang juga serius ini sebenarnya. Ketika semuanya sudah sesuai rencana dan sebagainya, masuk narkotika begitu ya. Bukan hanya di daerah perkotaan, tapi ternyata narkotika sudah sampai ke desa-desa ini. Pak Haji Udin, ini satu persoalan bukan hanya Hulu Sungai Selatan, tapi persoalan negara ini. Ini melihatnya seperti apa untuk mencegah ini? Terima kasih. Memang narkoba ini masuknya di anak-anak muda. Anak-anak muda ini kita pernah juga muda. Kalau anak-anak muda ini sepertinya mereka berada di gurun pasir. Apa di gurun pasir? Tidak tahu jalan yang dituju, apa di depan, apa samping kanan, kiri, apa belakang. Jadi yang sering dimasukin oleh narkoba ini para anak-anak muda yang belum mengetahui jati dirinya. Makanya tadi saya anggap seperti di gurun pasir. Nah, maka dari itu ke depannya kita tingkatkan lagi sosialisasi di sekolah-sekolah mulai SD, SMP dan sekolah lanjutan atas. Itu tetap kita lanjutkan sosialisasi, artinya jangan sampai memakai lagi narkoba karena itu barang berbahaya. Apalagi saya punya teman ya di Nagara namanya Haji Husnan, anggota DPRD juga. Dia memberikan masukan kepada saya juga. Karena dia katakan banyak di Daha juga, karena dia tokoh negara, bahwa di Daha banyak pemakaian narkoba. Nah maka dengan itu nanti apa yang dimasukkan Pak Haji Husnan tadi itu sangat bagus. Nanti ke depannya kita tingkatkan lagi untuk sosialisasi kepada masyarakat, khususnya anak muda tadi. Nah karena dengan kita memberikan sering sosialisasi tersebut, mereka mempunyai kesadaran. Di samping itu juga alhamdulillah di Hulu Sungai Selatan masalah narkoba sudah menurun. Apa sebabnya? Karena di Hulu Sungai Selatan sudah banyak sekali majelis-majelis agama yang mana di situ meningkatkan keimanan anak-anak muda. Karena dengan ditingkatnya keimanan mereka, akhirnya mereka mengerti narkoba itu merugikan dirinya. Baik, biasanya anak muda ini rasa penasarannya tinggi sekali ya Pak Udin ya, ketika memang ditawarin, oh ini dicoba dulu misalnya, atau ini memang fokusnya ke agama juga nanti sebagai dasar begitu ya. Ya, kita tahu sendiri anak muda itu
belum banyak mempunyai pengalaman hidup. Dan anak muda itu apapun dia semuanya mau tahu dulu. Nah maka dari itu karena mereka itu saya anggap seperti di gurun pasir, maka kitalah selaku pemerintah daerah bekerja sama dengan para ulama di majelis-majelis, di samping dengan guru-guru sekolah, kita berikan, kita tunjukkan jalan yang benar dan jalan yang lurus. Baik itu mereka sesuai dengan keinginan mereka, apakah ingin berprestasi di olahraga, apakah mereka nanti sekolah di pondok-pondok dan sesuai dengan cita-cita. Dan kita tanamkan dari mereka sekolah SD itu untuk kepala sekolah, guru-guru sekolah, tanamkan tiap hari setiap masuk sekolah itu apa sih cita-cita anak-anak tersebut. Karena kalau mereka mengingat cita-cita, mereka mempunyai jalan yang ingin dituju. Dan juga tadi kami sampaikan sudah, kami paslon 3, baik itu visi misi dan program-program kerja dan apapun, terus juga profil kami, maka kami harapkan kepada seluruh pemirsa yang berada, khususnya warga Hulu Sungai Selatan, ayo datang ke TPS di tanggal 27 November tadi, 27 November yang akan datang. Dan jangan ragu, pilihlah pasangan kami nomor 3. Baik. Insya Allah amanah. Baik, tapi kita masih punya ada waktu begitu ya, beberapa menit saya ke Pak Haji Sur, tadi sudah panjang lebar terkait dengan narkotika, artinya selain melibatkan para ulama tadi, sekolah-sekolah juga artinya pendidikan tampaknya juga menjadi perhatian ya, sektor paling dasar juga untuk paling tidak narkotika ini tidak masuk ke bangku sekolah begitu ya Pak Haji Sur. Ya, pertama kita bekerja sama dengan BNN untuk lebih intensif kepada BNN untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan masalah bahaya narkoba. Yang kedua, kita akan memberikan kegiatan-kegiatan yang positif kepada para generasi muda kita. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang bagaimana masyarakat kita, khususnya para pemuda, jangan tergiur dengan masalah narkoba. Oleh karena itulah kita berikan kegiatan-kegiatan yang positif untuk kegiatan-kegiatan olahraga, pendidikan, termasuk juga masalah-masalah kita hanya masalah anak-anak putus sekolah, itu akan kita berikan pendidikan paket A dan paket B, itu nanti ke depannya. Dan juga kita akan mengajak kepada itu kegiatan-kegiatan yang sekarang ini kan banyak kaum Gen Z, milenial. Nah, itulah kita akan komunitas-komunitas milenial ini akan kita bina, akan kita berikan kegiatan-kegiatan yang lebih banyak yang positif gitu. Nah, itulah mungkin yang beberapa yang kami tambahkan, kegiatan-kegiatan yang arahnya lebih positif. Nah, jangan lupa guna anak pilih. Nah, mungkin itu yang salah satunya yang kami tambahkan. Yang pertama tadi saya lupa menambahkan untuk kenapa kita maju sebagai wakil bupati. Nah, karena masyarakat Hulu Sungai Selatan kan itu masyarakat negara di 3 kecamatan itu sudah 2 periode kadeda terwakili orang negara. Baik sebagai bupati dan wakil bupati. Oleh karena itulah masyarakat, para habaib, para ulama, para kepala desa, tokoh Pak ketua BPD ingin kita maju dengan Pak Haji Saprudin Nur. Makanya itulah kami mohon kepada masyarakat negara, ulun asli orang negara, nah kenal di negara, sekolah di negara, dan juga kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara umum, jangan lupa pada tanggal 27 November hari Rabu datang ke TPS, pilih nomor 3. Pilih nomor 3. HSS sama. Nah, HSS semangat itu tadi belum, mungkin ada pertanyaan dari moderator. HSS itu singkatan dari Haji Saprudin Suryani. Nah, itu. Jadi semangat itu sejahtera, mandiri, agamis, mengayomi, dan teknologis. Nah, jadi HSS semangat. Menang.
Baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan lagi yang paling meriah. Nanti untuk paslon 3 luar biasa. Semangatnya sesuai dengan tagline-nya semangat begitu ya. Iya, betul. Dan semoga Semangat. nanti pada saat hari H juga semuanya datang ke TPS begitu ya untuk bisa menyalurkan hak suara. Terima kasih sekali lagi paslon nomor 3 Pak Haji Udin, juga Pak Haji Sur. Terima kasih juga Anda pendengar dan juga pemirsa bersama kami tentunya dalam daerah memilih, dan nantinya selalu diingatkan untuk datang ke TPS 27 November mendatang, dan siaran ini juga kerjasama RRI dengan KPU Hulu Sungai Selatan. Saya Aulia Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.